ke tahun ke-7 untuk masuk nominasi AMI, benar nggak sih? Iya, tahun ke-7 Jadi masuk kebayang nggak sih? Coba aku boleh ke sana boleh? Boleh, Mungkin biar ngerasain gimana perasaan dari 2018 sampai 2024 ya. Udah masuk nominasi AMI, tapi udah pernah menang belum pertanyaan aku? Belum pernah menang. Masya Allah, tabarakallah. Gigi banget pemirsa. Dari 2018 2024 kira-kira berapa tahun ada yang bisa bantu aku? Wah, 7 tahunan ya. 7 tahun. Belum pernah ada yang menang sampai saat ini. Belum pernah. Terus biasanya nominasinya itu kategorinya berapa kategori? Nah, aku ingat, udah aku mau cerita sedikit. Karena pertama kali aku masuk kami itu 2019 Mas. Oh, justru 2019. Jadi aku masih di Malang posisinya, kami nonton live di Instagram. Jadi aku ingat live di satu studio gitu sama teman aku, kalau dia kayak hari ini juga masuk di kategori urban. Kami nonton di live Instagram, terus di tengah-tengah live saya harus jemput adik saya sekolah. Jadi kalau dia masuk duluan waktu itu Mas. Kalau dia masuk di urban, sementara saya sudah berkecil hati lah kira-kira gitu. Karena saya nggak masuk. Yaudahlah saya jemput adik saya sekolah. Di dalam perjalanan ada beberapa teman telepon. Begitu sampai setelah jemput adik saya sekolah, dikabarin saya masuk pria pop terbaik Mas 2018. Bersama dengan Reddy Pandu, Go Afgan waktu itu. Kebayang mereka dan ada Mas Anji juga waktu itu. Jadi kebayang di rumahnya masing-masing kayak ini satu kampret siapa ini pelakunya gitu. Dalam pria pop gitu. Tapi saya cerita, saya mau terima kasih sekali lagi karena saya bisa bilang I'm safe to say bahwa apresiasi dari AMI itu yang juga turut membawa saya memberanikan diri untuk pindah ke Jakarta. Tepuk tangannya dong. Serius nih Mas. Serius. Jadi waktu itu lagu Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Jadi setelah mendapat AMI, saya sebagai anak rantau yang masih bimbang untuk pindah ke Jakarta, akhirnya saya memberanikan diri. Berangkat nggak gitu? Itu kira-kira ini. Terima kasih. Akhirnya berangkatnya tahun berapa? 2019 juga. Wah, gigi banget. Kayaknya udah mau siap-siap berangkat ke AMI Awards kayaknya. Nominasi itu sudah membuat. Tapi itu salah satu yang membuat semangat ya karena apresiasi yang diberikan oleh AMI. Kira-kira itu. Terima kasih. Dan nggak dikit loh nominasinya tahun ini. Kalau waktu itu 7 tahun belum menang, insya Allah tahun ini bisa menang ya. Amin. Tepuk tangan dong buat Mas Salfredi, ini banyak banget yang juga support tadi yang menyaksikan secara live. By the way, kalau di sebelahnya Mas Haris ini ada Bernadia juga yang banyak banget sekarang tergalau-galau dengan dirimu. Senang banget, dan salah satu yang membuat anakku belajar main gitar adalah Kak Bernadia. Mbak Queen, senang banget. Dari nggak jago-jago itu jadi lagu yang jago-jago banget ya. Tepuk tangan dong, keren banget. Kamu sendiri gimana pengalamannya? Ada pengalaman seru kan sama AMI Awards sendiri? Wah, jadi tahun lalu itu pertama kalinya kan aku nominasi. Waktu itu kategori apa kalau? Pendatang baru terbaik. Oh, pendatang baru terbaik. Terus waktu itu belum menang. Tapi waktu itu aku udah kayak sangat bersyukur dipercayakan, diapresiasi sebegitunya. Berarti lagu debutnya ya. Debutnya pada saat itu langsung masuk nominasi ya? Iya betul. Wah, keren. Iya, oke. Nggak sepanjang kamu ya? Nggak sepanjang. Iya benar-benar. Nggak, maksudnya cukup kaget sih, maksudnya bersyukur lah. Tapi itu udah bangga banget ya waktu itu nominasi. Sekarang kita Bernadette tadi masuk berapa nominasi nih tadi? Berapa ya? Tuh, ayo. 200 atau? Untungnya. Berapa ya? Coba. 4 ya? 5. Ini pada salah ngitung semua nih dari tadi yang satu. Ya kan 5 gimana nih 5 itu luar biasa banyak banget kategorinya. Kamu tadi pas denger wah masuk. Kalau di AMI sih kata teman-teman yang udah aku wawancarain ya, teman-teman musisi, aduh udah masuk nominasi aja aku udah seneng banget. Jadi udah gak mikir kayak yaudah nanti insya Allah bonusnya kalau menang alhamdulillah. Tapi kalau udah nominasi udah seneng banget gak sih? Betul sangat. Terus tadi aku nggak tahu ya pas berangkat semua pada kayaknya masuk banyak tapi kan tetap deg-degan ya dan masuknya cukup di kategori yang aku nggak expect gitu, jadi sangat bersyukur. Terima kasih AMI. Jadi ini benar-benar di luar ya dari dugaan sendiri. Dan bicara seputar pada saat album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, apakah salah satu target kamu ini pengen dapetin AMI Awards? Aku pengen tahu nih, kepo, boleh dong? Ini keponya Mas Igun nih sebenarnya di QK aku ya kan? Gimana? Ayo jujur. Oh enggak, enggak, bener-bener. Gimana nih, serba salah. Jawabannya pada tapi emang bikin karya ya udah bikin karya dari hati aja, tapi maksudnya bisa diterima. Pas udah jadi terus orang menerima
cukup bagus Ini responnya. album loh yang Iya, ya iya. kan? Cukup bagus responnya ya pasti kayak bisa nih gitu. Bisa nih. Alhamdulillah senang banget at ya least pasti masuk ya. nominasi gitu. Yeay, semangat ya pokoknya ya buat musisi-musisi luar biasa yang banyak menginspirasi banyak teman-teman yang lain. Terus ada pendatang baru juga di sini, Giant J. Tepuk tangan dulu dong dengan lagu raksasanya yang banyak menemani teman-teman juga di sosial media, banyak yang relate, banyak yang suka sama lagu J sendiri. Nah, aku dengar bahwa tahun lalu kamu juga datang ya ke ajang ini sebagai tamu undangan, betul? Benar. Waktu itu cuma datang memenuhi undangan. Widih, waktu itu datang ke undangan tuh sempat berbersit nggak? Duh, enak kali ya kalau bisa seneng nggak gitu nggak sih? Iya, jadi tahun lalu kan aku baru debut. Aku debut di Debut ya waktu itu ya, tandanya sudah debut. profesional itu Juli 2023. Oke, Nah, waktu itu ke AMI bulan November atau Desember gitu. iya. Terus aku ngomong sama manajer aku kayak tahun depan kayaknya kita bisa nih masuk nominasi. Amin, tuh kan pas Ya ngomong gitu cuma terus sekedar berandai-andai tapi ya alhamdulillah terwujud ya. terwujud gitu. Cuman ya aku tuh awalnya kayak nggak ada sama sekali, itu kan cuma bercandaan ya. Aku tuh tujuan aku tuh bermusik cuman apa ya, kayak meluahkan isi hati, Hati ya, cuman untuk kayak apa namanya keresahan, betul. meluahkan keresahan kita yang ternyata banyak banget yang relate karena lagu aku kan segmented kan tentang bullying kan lagu Betul. itu, dan ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka banget aku lihat dan aku juga salah satu yang pernah menggunakan sound kamu. Sukses deh pokoknya, tepuk tangan ya J. Makasih. Yang pasti sudah menjadi nominasi di sini sebagai pendatang baru terbaik ya. Iya. Nah, di mana kamu saat ini melihat teman-teman musisi yang lain juga keren-keren gak nih? Waduh keren banget ya, Keren banget banget ya. bisa Jadi, masuk di antara udah salah bangga satu, ya? bangga banget. Sukses ya J ya, terus Amin. berkarya pastinya. Ya. Dan di sebelahnya ada Astri juga. Hai. Boleh Astri juga cerita, ini kan Astri ini sebenarnya udah pernah bawa pulang Piala AMI ya di kategori artis solo soul R&B terbaik. Itu tahun lalu ya tandanya? Itu Tahun berapa sih? 2021. Sorry, 2021. Nah, karena ini 2024 kategorinya sama ya kan? Bener nggak? Iya. Wow, ini kayak kategorinya sama. Dan gimana menurut kamu untuk bawa pulang piala lagi nggak ya tahun 2024? Ini pertanyaannya ya Allah, aku deg-degan loh Jok nanyanya. Kira-kira gimana harapan kamu lah? Tiap tahun getar sih kak. Ya asli ini challenge ya acaranya ya. Cuman selalu bersyukur karena dikasih kepercayaan berulang-ulang kali sama tim AMI Awards. Terima kasih banyak ya. Semangat terus karya-karyanya pasti ya. Iya. Jadi aku senang aja terus sih, tiap tahun ada aja surprise-nya gitu. Pokoknya yang pasti teman-teman untuk berkarya gak mikirin kalau ini harus dapat piala, ini harus dapat, tapi dengan adanya AMI pasti memotivasi ya untuk bisa terus membuat karya yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya yang ada di sini. Mungkin bisa ditambahkan sebelum pertanyaan dari media sendiri, harapan dari Mbak Irni sendiri, mungkin bisa disampaikan dari Kemdikbud sendiri untuk penyelenggaraan AMI tahun ini gimana? Harapannya semakin baik dari tahun lalu karena ini kan untuk tahun kedua yang Mas Chandra difasilitasi oleh Kemdikbudristek, dan semakin memperkuat ekosistem musik Indonesia. Yes, itu setuju banget. Maju terus musik Indonesia dan juga seluruh teman-teman yang ada di sini. Dan mungkin Mas Chandra bisa menambahkan sendiri untuk tahun ini musik generasi baru dari AMI Awards 2024, harapannya untuk penyelenggaraan kita tahun ini apa? Dan juga buat semuanya untuk menyaksikan nanti. Ya, jadi memang harapan kita dan salah satu juga tugas sebagai ketua AMI ya, memastikan bahwa semua memiliki kesempatan yang sama ya, macam-macam genre dan juga dari berbagai macam daerah. Kawan kita satu dari Palembang ya, bisa masuk ke sini. Sal dari mana Sal? Malang Mas. Malang. Jadi Di Malang loh, pindah loh. dimanapun Anda berada di Indonesia, AMI selalu terbuka untuk prestasi kalian. Yes. Ya. Dan saya rasa sih untuk kedepannya kita betul-betul memastikan bahwa hasil dari AMI Award, hasil dari pemenang-pemenang nominasi ini tidak ada yang bisa diatur, tidak ada yang atur. Semua adalah tergantung pilihan dari anggota AMI. Betul. Dan yang pasti teman-teman media di sini ternyata sudah
memberikan beberapa pertanyaan yang sudah saya terima. Ini juga penting buat kita jawab. Ternyata pertanyaannya buat Mas Chandra dan juga Mbak Syahrani nih pertanyaannya. Yang Mas Chandra dulu, bagaimana cara Ami menjaga antusias dan minat pendaftaran lagu dari musisi baru atau musisi generasi muda yang mungkin belum tahu nih, seperti tadi ada di daerah, di pulau, belum tahu Ami Awards ini apa, gimana nih caranya? Ya, artinya saya rasa kita sudah sedikit membuktikan ya, agak membuktikan bahwa dari manapun ya, generasi baru, dari pelosok Indonesia, Ami selalu terbuka untuk menerima kualitas yang baik ya, dan juga lagi-lagi dari lebih dari 2.000 anggota Ami lah yang memilih ya, jadi bukan saya, bukan Mbak Syahrani, tetapi suatu pilihan yang betul-betul dilakukan oleh anggota Ami ya. Jadi kita menjaga independensi, kita menjaga semua itu agar supaya kepercayaan terus dipupuk dan tidak lupa bahwa ini semua dibangun dari sejak semula, berbagai ketua-ketua yang terus membangun Ami. Di sini juga ada mantan ketua ya, Mas Dwiki, Mas sudah hadir juga ya. Mereka juga lah yang ikut membangun Ami sehingga Ami seperti sekarang ini. Thank you Mas Chandra. Ini ada nggak pemberian penghargaan khusus untuk tahun ini? Ini pertanyaan juga dari media. Ada nggak sih? Kita memang ada kolaborasi dengan YouTube juga ya. Nanti ada penghargaan dari mereka, most views itu juga salah satu. Kita juga harus merangkul ya berbagai format media agar supaya relevan. Tidak hanya media tradisional dan format tradisional, tapi kita juga merangkul sosial media yang betul-betul mewarnai perkembangan kemajuan musik Indonesia. Baik, ini aku bukan gimana-gimana, pertanyaannya kan buat Mas Chandra semua ya nih dari media. Maaf ya, aku nanya nggak apa-apa ya, biar terjawab nih. Nanti ada juga Mbak Rani, tapi ini semua berkaitan sih sebenarnya. Gimana Ami melihat perkembangan industri musik digital, khususnya terkait dengan tren musik yang dihasilkan oleh AI, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kategori penghargaan. Nih kayaknya mewakili nih dari semua teman-teman musisi ya juga. Gimana nih? Ini penting nih kayaknya harus aku bacain nih. Betul, jadi memang Ami juga selalu berupaya untuk mengikuti tren, mengikuti perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini memang banyak sekali dibicarakan, yaitu artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Iya betul. Dan hampir sebulan yang lalu kita mengadakan suatu pertemuan membahas bagaimana Ami harus menyikapi karya-karya yang dibuat oleh aplikasi artificial intelligence. Iya. Berbagai masukan kita terima dari akademisi, dari para musisi juga ya, bahwa kita harus hati-hati ke depannya. Memang tidak bisa kita bendung perkembangan teknologi. Ada referensi-referensi yang bisa kita pertimbangkan seperti halnya di Grammy Awards. Kalau lagu dibuat ya, melodinya dibuat artificial intelligence tapi liriknya oleh manusia, maka yang dapat liriknya ya, dan terbalik. Baliknya kalau yang artificial intelligence membuat liriknya, lagunya pure oleh manusia, lagunya melodinya dapat penghargaan. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau setengah-setengah gitu ya, kombinasi antara artificial intelligence ya, dan manusia. Nah inilah tantangan kita ke depan untuk merumuskan, karena memang AI masih berkembang terus, ya, berkembang terus, dan kita harus betul-betul bijaksana untuk memberikan apakah waktunya sudah cukup untuk sudah matang untuk memberikan penghargaan kepada karya-karya AI. Baik, sudah ya sepertinya ya. Yang pasti semangat terus buat musisi menciptakan karya dan juga pastinya para komposer pencipta lagu dengan diri sendiri ya, dengan menggunakan terinspirasi dari dirinya sendiri. Semoga nanti kita makin berkembangnya teknologi tetap ya. Nomor satu ya, bikin karya dari hati itu tadi seperti kata Bernadia. Oke, ada lagi nih Mbak Syahrani nih, aku satu lagi nih. Ada kategori baru nggak yang diperkenalkan tahun ini untuk merespon perkembangan genre musik di Indonesia? Ya, untuk kategori yang sudah ada sebetulnya tidak ada yang baru, tapi ada satu yang mau diperkenalkan, yaitu contemporary music. Ya. Dan itu kemarin karena ada banyak masukan yang sangat-sangat unik sekali, termasuk soundscape juga, itu keren. Jadi Ami akan semakin lengkap ke depannya. Harapan kita bisa menampung hampir semuanya.